Halo, saya Mawin Rahmania Maulana. Pada video kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya selama mengikuti perkuliahan pada mata kuliah bercerita dalam bisnis. Di awal pembelajaran saya pada mata kuliah bercerita dalam bisnis, saya merasa bahwa cara berpikir saya itu masih cukup sederhana, karena saya menganggap storytelling itu lebih banyak tentang bagaimana seseorang bisa membuat presentasi yang menarik ataupun menyampaikan ide dengan baik. Dan saya juga belum sadar kalau storytelling sebenarnya itu merupakan cara kita untuk memahami sebuah masalah sebelum kita menawarkan solusi. Perubahan cara berpikir tersebut paling terasa saat saya melaksanakan project big task, yaitu pada awalnya saya dan tim sudah langsung berpikir bahwa mahasiswa itu membutuhkan suatu aplikasi untuk mengatur tugas-tugasnya. Dan kami juga sudah membayangkan fitur-fitur seperti apa saja yang menurut kami itu menarik dan berpotensi untuk membuat orang itu ingin memakai aplikasi kita. Tetapi dari situlah saya mulai sadar ketika saya melakukan observasi dan juga mencari insight dari calon pengguna. Karena ternyata kami menemukan bahwasanya masalah utamanya itu bukan karena mereka tidak punya aplikasi pencatat tugas. Banyak mahasiswa yang sebenarnya sudah menggunakan Google Calendar, Notion, atau aplikasi sejenis untuk mereka mencatat tugas-tugas yang harus mereka selesaikan. Nah, yang menjadi tantangan itu justru adalah rasa kewalahan ketika melihat tugas tersebut menumpuk dan juga sulit untuk menentukan prioritas yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Selain itu, hambatan terbesarnya adalah karena faktor di mana mahasiswa itu masih suka menunda pekerjaan sampai mendekati deadline. Di titik itulah saya mulai menyadari bahwa kami sempat terlalu cepat untuk menyukai solusi yang telah dibuat. Kami langsung berpikir tentang fitur-fiturnya, padahal kami belum benar-benar paham apa masalah yang sebenarnya dialami oleh pengguna. Dari situlah kami mengubah pendekatan. Bitas tidak hanya kami komposisikan sebagai aplikasi untuk mencatat tugas, tetapi juga sebagai platform yang dapat membantu mahasiswa menemukan langkah-langkah pertamanya untuk mengerjakan tugas tersebut sehingga dapat mengurangi prokrastinasi yang selama ini masih sering dilakukan. Menurut saya, itulah pembelajaran terbesar dari mata kuliah ini. Saya belajar bahwa keputusan yang baik itu bukan berasal dari asumsi, tapi juga tentang proses untuk kita bisa memahami konteks, mendengarkan pengguna, serta menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Perubahan ini juga berpengaruh pada cara saya melihat dunia kerja. Saya tertarik pada bidang konsultasi dan saya sadar bahwa seorang konsultan tidak dinilai dari seberapa cepat memberikan solusi. Justru yang paling penting adalah kemampuan untuk bisa menemukan akar masalahnya terlebih dahulu. Dari mata kuliah ini, saya belajar bahwa solusi yang sederhana bisa jauh lebih bernilai jika benar-benar menjawab kebutuhan dari penggunanya. Untuk feedback bagi mata kuliah ini, menurut saya, metode dan juga materi dari pembelajarannya itu sudah sangat menarik dan juga memberikan banyak insight, di mana ternyata banyak sekali hal-hal yang selama ini dianggap sepele, tapi ternyata justru menjadi kunci keberhasilan sebuah solusi. Untuk hal yang dapat ditambahkan, menurut saya itu ada sesi diskusi ataupun feedback yang lebih banyak di tengah proses pengerjaan project, sehingga kita juga bisa lebih cepat untuk mengetahui apakah arah berpikir yang sedang kita jalankan itu sudah sesuai atau masih perlu ada suatu hal yang diperbaiki. Saya merasa mata kuliah ini bukan hanya mengajarkan cara untuk bercerita atau menyampaikan sebuah ide, tapi juga mengajarkan cara berpikir. Sekarang saya tidak lagi bertanya solusi apa yang bisa saya buat, tetapi saya mulai memikirkan apakah saya sudah memahami masalah yang sebenarnya, dan saya rasa perubahan cara berpikir itu akan menjadi bekal yang sangat berguna untuk perjalanan saya ke depannya, baik saat mengerjakan proyek ataupun ketika memasuki dunia kerja nantinya. Sekian dari saya, terima kasih.